Now I am become death, the destroyer of worlds. Kata J. Robert Oppenheimer usai tes bom atom yang pertama 16 Juli 1945 di New Mexico. Film Oppenheimer karya Christopher Nolan menggambarkan sosok Opie sebagai figur yang getir, yang jenius tetapi galau karena temuannya menghancur leburkan banyak nyawa dan menciptakan chain reaction bom nuklir hingga masa kini. Pertanyaannya, sebagai sama-sama pencipta senjata pemusnah massal dari jarak jauh, apakah Wardell Steph Curry II Oppenheimer versi NBA? Box Out Indonesia memperdebatkannya. What up? Box Out Indonesia is back on YouTube. Hari ini kita ngebahas yang berhubungan dengan bom atom dan penemunya. Kembali lagi bareng gue Raditya Alif dan seperti biasa ditemani oleh Abi. What's up, bro? All good, man. All good. Alhamdulillah baik. Baik ya. Di hari Senin yang berbahagia ini. Iya. You came to me with this team. Ya. Apakah Steph Curry itu Oppenheimer-nya NBA? Apa yang lo maksud sebelum kita berdebat dan berdiskusi soal itu? Coba lo jelasin ke gua. Sebenarnya yang lo maksud dengan Oppenheimer NBA itu apa? Kayak analoginya itu kayak gimana? Supaya gue punya gambaran harusnya gue ada di sisi mana. Oke. Jadi sebenarnya kan kita udah bisa tahu lah ya, sekarang NBA itu udah very 3 point centric. Dan menurut gua itu sesuatu yang belum tentu baik atau betul benar, we cannot say that, tapi itu adalah perubahan yang sangat-sangat signifikan lah. Kalau dilihat dari mungkin 10 tahun terakhir lah ya, itu udah exponentially growing dari 3 point attempts per game. Di awalnya mungkin hanya beberapa tim seperti Warriors dan Rockets. Tapi makin kesini tuh semuanya makin tergantung sama 3 point. Oke. Gitu. Dan kalau kita lihat kan juga yang jadi poster boy dari 3 point shooting ini kan Stephen Curry. Yang selalu dibahas. Selalu dibahas. Kalau lo lihat di YouTube itu videonya bilang Stephen Curry changed the game. Stephen Curry broke the game. Nah itu dia. Dan kalau ngeliat sekarang juga makin ke grassroots nih, semua orang makin step back. Oke. Itu dia. Satu itu James Harden apa Steph Curry? Mungkin both. Oke. Tapi intinya adalah apakah gitu ya. Mereka kan waktu membuat bom atom kayak this is a great invention dan kawan-kawan kan. Well, he didn't really say it was a great invention. Ketika dia research itu kan kayak this could be like a breakthrough and all that stuff. Yeah. Bukan great invention, breakthrough. Tapi ketika itu diledakkan, dia mengatakan kata-kata yang lo bilang di intro tadi kan. Now I am become death. The destroyer of worlds. Itu kayak Steph gitu. Habis dia masukin. Apakah Steph gitu nanti ketika dia pensiun dan ngeliat kayak sekarang kayak gini bermain NBA. Nanti ketika dia pensiun, apakah dia akan berpikir I have become death dengan 3 point shooting? Well, sebenarnya beda sih kalau konsekuensinya tidak menghabiskan jutaan nyawa hilang. Iya, tapi tapi to your point, coba. For the love of the game and kayak the quality of the game gitu loh. Apakah nanti itu akan menjadi enjoyable ketika semua udah terlalu tergantung sama 3 point? Well, you tell me, gimana pandangan lo di mana? Karena gue yang akan menyesuaikan. Ini gue to be honest sampai sebuah titik tuh kayak ini pergerakan yang sangat bagus menurutku, karena kalau misal lu lihat sendiri juga ya, itu kan dari ranah analytics tuh awal. Lu ngelihat bahwa bagaimana cara mendapatkan poin yang paling efisien dari segi jumlah tembakan lo di lapangan, yaitu adalah entah lu mendekat ke ring atau layup, fokus di layup, atau lu menjauh daripada ngambil lu long two pointers, mid range jumpers yang dulu mungkin favoritnya T-Mac, favoritnya Kobe, to a certain degree, right? Itu jadi basisnya lah kenapa sekarang very 3 point heavy atau very rim attempt heavy atau layup fokus dalam paint. Lalu where do you stand? Sampai sebuah titik gue melihat bahwa itu bagus karena optimalisasi itu Espino. Jadi lo belum bosan? Belum bosan lah, tapi apa? It's getting a bit out of hand. Karena menurut gua ada titik di mana kalau misalnya cara bermain lu seperti Golden State Warriors yang benar-benar sukanya itu off ball dan enggak very ISO heavy dan kawan-kawan, I like that. Karena itu still like a team game and all that stuff. Ini lo lagi ngomong dari sisi taste berarti ya? Dari taste. Selera nih ya? Selera. Terus? Jadi kayak outputnya 3 point atau layup. Tapi prosesnya menurut gue yang perlu ditelaah lagi. Karena kalau misalnya prosesnya itu kurang baik atau tidak mengujungkan kayak beautiful game of basketball kayak berarti Spurs kan itu selera gitu. dong kalau gitu. Yes and no.
You're using the words beautiful. Iya sih benar sih. Fundamental gitu. Gimana? Oke, ya kan this is my taste, tapi ya kalau misalnya selera gue, there's like a point where lu harus berhenti untuk terlalu mengesankan kayak 3 point nanti ini, tapi just kind of for the flow of the game just play it like you play it. Okay. For me that's my taste. That's my point of view ya. Oke. Nah, arahnya perannya Steph tuh gimana jadi ya? Dia dalam evolusi bola basket nih kembali ke tema episode ini yang mana itu adalah ide lo ya. Steph Curry, is he him or not? Is he the Robert Oppenheimer of the NBA? Tell us where you stand. No. Kenapa tuh? Karena sebenarnya bukan salah dia. Salah siapa? Dia tuh malah jadi kalau gue lihat, dia tuh bom atomnya justru. Oke. Atau kayak teknologi dalam bom atomnya. Kalau misalnya kita ngomong bom atom ini adalah sebuah konsep ya. Dia itu sebenarnya lebih ke arah kayak he's the weapon, not the inventor gitu. Dia sebenarnya yang membawa ini ke sini itu adalah satu orang bernama Daryl Morey. Analitik berarti. Dengan analitik. Oke, coba lo jelasin buat yang belum tahu Daryl Morey dan jasanya apa. Coba lo jelasin ke kamera. Dulu tuh dia itu awalnya tuh sebenarnya konsultan makan. Yeah. Dia kerja di konsultan Big Four. Spesialis bagian sports di EY dulu, EY Parthenon. Dia spesialis principal consultant in the sports division. Terus dia akhirnya pun pindah ke awalnya kalau nggak salah ke Boston Celtics, terus di hire sama Houston Rockets untuk jadi general manager. Salah satu general manager pertama di NBA seingat gue yang punya posisi spesifik general manager. Dia itu karena backgroundnya emang data dan pendekatannya matematis, dia itu yang menarik adalah bagaimana dia melihat bahwa long range 2-pointers itu secara persentase tidak seefisien apabila lu memfokuskan tembakan lu dari luar garis 3 point atau dari dalam paint. Karena as you know juga, karena tembakan dari luar garis 3 point nilainya lebih, ketika lu bisa mencapai akurasi 35%, itu udah lebih bagus daripada lu nembak sekitar 50% dari long 2-pointers. Oke. Jadi that kind of approach yang dia bawa waktu itu dan itu dimulai dari data analytics, dari bagaimana dia mengolah data yang hasil ada di lapangan, dan akhirnya pun semua tim mulai follow suit, mulai ngikutin, dan ya kelamaan jadi menggunakan hal yang inilah, approach yang sama dalam mencari how to best win NBA games. Oke. Gini ya. Mungkin kenyataannya emang benar nih. Ya kalau memang ada perubahan strategi apa taktik di ruang ganti ya. Mungkin itu karena memang ada template. Kan namanya juga sama pelatih, sama scout, sama GM, sama ahli stats. Itu mungkin berkaca kepada ahli stats lain. And numbers don't lie. You have to give context to numbers. Stats equals right? facts. Ketika ada sebuah jarak di mana lo sedikit di dalam lebih kecil dari 22 kaki kering, itu efisiensinya kurang lebih sama atau lebih jelek dibandingkan ketika lo lebih dari 23 kaki. Then it makes sense. Oke? Cuman gue kurang setuju kalau Oppenheimer-nya adalah itu Morey. Oke. Because ultimately, gini ya, lo kalau ngeliat Twitternya Daryl Morey, tiap tahun ketika dia khususnya masih lagi sama Houston, selalu ada selamat buat Golden State, the true champs. Dia selalu kalah, dia selalu nge-tweet. Ya. Yeah. Sampai ujung-ujungnya Steph Curry berhasil membawa Golden State di era Steve Kerr menjadi juara. Dan Steve Kerr juga bilang bahwa gue bisa kayak gini karena gue punya Steph. Ya, tiap jelang final, either Chuck atau Shaquille O'Neal or all of the old heads, atau bahkan Kobe Bryant ketika menggambarkan James Harden ini dengan Houston gak akan pernah jadi juara karena gaya mainnya, akan ada selalu kritikan that's a jump shot team. The thing about bom atom itu adalah dia membuktikan, oh ternyata efeknya bisa sebegini gedenya. Ada sebuah threshold yang dilampaui. Dan Daryl Morey dengan pendekatan analitiknya, walaupun mungkin dia bikin 3 point jadi agak mainstream, gak pernah ngasih validasi that you can win with a ring that way. There was no, mohon maaf ya kepada warga Jepang atas analogi ini, there is no Hiroshima and there is no Nagasaki after effect-nya yang diciptakan oleh Daryl Morey. There's no. Okay. So it comes back to Steph Curry. It's Steph Curry yang revolutionized the game because he showed the world bahwa
pendekatan yang seperti itu ada end produknya. Emangnya anak Real Mason itu nembak 3 point idolanya Daryl Morey gue tanya. Do you see kids kan XX main NBA kayak Matt Barnes and all dan kawan-kawan itu kan jadi pelatih AAU anak-anak. Emangnya ada yang bilang, man, gue nih nembak 3 point dari 40 kaki karena Daryl Morey because of a guy who wore a suit yang ke MIT atau kemana? No, mungkin dia gini. Gue pernah kerja di agensi dan gue selalu menyebut ini ide sama eksekusi. Yang lebih penting yang mana? Bukan ide, anybody can have an idea. It's the execution. Lo nonton Oppenheimer kan? You haven't. Itu kan, lo bikin analogi, lo belum nonton filmnya. Tapi gue udah Lo baca. tau gak? Lo udah baca American Prometheus? Lo baca Wikipedia lah. Plotnya. Lo konsultan, lo S2 yang lo baca Wikipedia. I watched Oppenheimer. Gue book 2 minggu sebelumnya malahan. Nonton di IMAX karena emang dibikin. Kalau lo nonton, lo tahu bahwa dia mulai ngerjain bom. Itu karena ada kabar Jerman itu mulai bikin bom. So it's a threat. Jadi saing-saingan sebenarnya. Jadi apakah lo pernah nonton Breaking Bad nggak? Iya. Nah kan Breaking Bad tuh kode dari tokoh utamanya kan dia ngaku namanya Heisenberg kan. Yes, Heisenberg ilmuwan Jerman tuh benar-benar ada di situ. Nah, karena katanya Hitler sudah merekrut Heisenberg buat bikin bom hidrogen. Abis itu si Oppenheimer tuh mengumpulkan semua ilmuwan-ilmuwan. Jadi gini, ini juga malah gue lebih sepakat kalau Stephen Kerr bukan Daryl Morey karena dia yang nge-unlock si Steph Curry. The atomic bomb. Ada gue abis lihat video basketball breakdown semalam. Because lo membawa emosi ini, I did some homework ya. Dan di situ digambarkan bahwa volume 3 poinnya Steph Curry itu meningkat di Steph Curry. Well actually semusim sebelumnya ketika jangan-jangan Steph Curry is the best scorer in the NBA. Jangan-jangan dia Jimmer Fredette NBA. Ya. But bahkan sampai 2014 ketika dia kalah lawan Clippers, itu dia masih punya tendensi pick and roll, lawan and drop, dia masih nyerang at the rim atau malah masih ngambil jacked up 2-pointers gitu. Dia benar-benar nge-embrace, lebih baik gue lepas dari 3 point itu ketika sistemnya sudah diciptakan, that motion offense, those handoffs, Draymond Green jadi inisiator dan lain sebagainya di musimnya Steph Curry. Dan bagi gue Stephen Kerr. Dan bagi gue itu sebenarnya seperti ketika di film Oppenheimer bilang ke Groves, gini, lu kalau kita mau cepat kelar, lo kumpulin semua ilmuwan di sini. He built a fucking village, man. Nah, anggap itu adalah analogi dari motion offense Golden State. So for me, the case itu sebenarnya lebih kencang, bahkan lo bilang kalau itu Steve Kerr bukan Daryl Morey. If lo mau mengandaikan Stephen Curry adalah bom atom. Now my rebut to that. Scott. Good point on kind of ditarik ke arah Steve Kerr ya, kalau menurut gue. Karena bener kita kalau ngomong bom atom itu Stephen Curry. Tapi yang gue juga ngelihat di sini adalah kayak one of the iconic scenes di film Oppenheimer. You haven't watched the movie by the way. Kan ada banyak klipnya bos. Okay. Jadi lo based on the trailer. It's hard for me to like find time to go to the ini. Come Jadi on. dimaklumkan lah. Bapak anak dua. Shout out to my kids. But basically ya, ini menurut gue cukup menarik adalah iconic scene-nya kan ketika dia ngomong now I am become death, right? Yeah. Penyesalan itu. Dan menurut gue kalau di awal tadi kita ngomong kayak kalau misalnya setelah Steph Curry pensiun, jadi apakah ada momen dia ngomong I am become death karena basketball is not enjoyable anymore? Itu kan belum terjadi. Kalau menurut gue, bagi Daryl Morey yang salah satu yang menggagaskan di tim Houston Rockets itu bahwa you need to take more 3-pointers and all that stuff, dia udah kena nih. Karena menurut gue, I think a Daryl Morey managed team will not win in the NBA selama masih ada Steph Curry dan nanti dengan ada Jokic, Giannis, Tatum gitu-gitu, dia selama 10 tahun terakhir mengelola Houston Rockets yang sampai pada ujung-ujungnya itu harus benar-benar kayak go super ultra small. Itu nggak bisa juara karena mentok lawan Warriors. Sekarang dia di Sixers itu agak mentok dan menurut gua akan terus mentok dengan Embiid dan sekarang mungkin Harden kalau nanti di trade pun siapapun yang nemenin Embiid, I think he will not win the championship. Dan itu semua karena dia itu menggagaskan the 3-point approach, that analytical approach. So I am become death itu menurut gue dia akan nanti ketika dia udah umur ya sekarang bahkan ya ketika dia kayak gue nggak akan bisa juara, gue udah nggak bisa juara. I think that I am become death
moment for Daryl Morey itu udah termaterialisasi. It's materialized. Tapi kalau buat Steph atau Steve Kerr, karena he's got that, udah juara, that's Morey kayak he made something that Nggak. Gini. Maksudnya kalau analoginya adalah penyesalan, itu kan Oppenheimer itu penyesalannya bukan karena kegagalan. Gini, dia penyesalannya karena kegagalan dia untuk bisa menghentikan presiden Amerika atau negara lain untuk ngelakuin. Jadi it's not karena kegagalan pribadi dia untuk menciptakan sesuatu, tapi kegagalan dia untuk mengontrol bagaimana ciptaannya disalahgunakan setelah orang lain. Nah, kalau konteksnya kayak gitu, terlepas dari fakta atau mungkin let's just say Sixers atau tim di bawah Morey nggak akan menang apa-apa. Kenyataannya kalau lo lihat banyak tim yang menang itu kan juga cukup efisien dari 3-pointers ya. Lo tadi nyebut Giannis, Milwaukee Bucks. Itu mungkin lebih ketat lagi malah. Malah mungkin terlalu kaku dan itu yang menjadi kelemahan mereka sehingga tidak bisa jadi juara setelah itu misalnya ya. Kemudian Denver Nuggets juga tim yang cukup efisien dari 3-point. Golden State mau apa dikata gitu. So I think kalau lo ngomongin penyesalan Daryl Morey, I think penyesalannya sih at this point ya, kita kan nggak akan tahu ke depannya gimana. Penyesalannya adalah kenapa gue punya jual Embiid malah settle 3-pointer, bukan masuk ke dalam gitu. Cuman apakah itu menyalahi analitik kan nggak juga, because yang dia mau hindari kan adalah settling on long twos, bukan driving the paint. So I'm not really sure how does that play into the argument bahwa itu dia. Di Oppenheimer sebenarnya. So for this part ini mungkin a bit kayak moving the goalpost, but like shaping the discussion juga. Maybe the 3-pointer was not the atomic bomb. Maybe that was not the atomic bomb buat Daryl Morey ya. Not necessarily per se. Tapi analytics yang dia bawa, mungkin dia kayak kalau lu bilang tadi Oppenheimer kan ketika dia nggak bisa menghentikan presiden Amerika buat making that decision, for Daryl Morey, dia itu membawa analytics, menurut gue itu mau gimana pun dia nggak juara pun pasti dia senang lah, karena I think that's his passion. Kawan-kawan dia menggabungkan sports and data as one. That's a win for him. Maybe that's something yang kalau misal di Oppenheimer tuh ya oke lah, kayak he managed to kind of make a study on the chemistry side of things. Tapi kalau misalnya itu menghancurkan his dream of being a champion, I'm still focusing on that part di mana ya itulah, jadi kayak dengan dia bawa analytics dan itu jadi somehow dia menjadi ada penyesalan. Kalau gue sih ngeliatnya nggak mustahil menang dengan pendekatan yang menggunakan analitik dia. Cuman emang dia nggak pernah berhasil mengumpulkan komponennya. Dan ketika di Houston, Chris Paul cedera. Hate it or love it kan itu pasti ngaruh lah. Kita tahu lah Game 7 Houston lawan Warriors tuh apa yang terjadi kan, tiba-tiba dingin. Dan mungkin juga masalahnya adalah ya he's betting his analytical take itu dengan punggawanya James Harden. Ya kita bisa ngomong night and day, weeks and weeks James Harden di playoffs gitu. Jadi kalau misalnya dibilang dia menjadi Oppenheimer karena itu, gue kurang tahu sih men, gue kurang yakin. Tapi let's come back nih ya. I mean lo bisa nganggap Morey Oppenheimer, gue akan menganggap itu Stephen Curry atau bahkan Steve Kerr gitu. But ruining the game, I don't know if it's ruining the game. I think it's changing the game. Makin banyak 3-point. Dan at this point sebenarnya karena ini udah kejadian dari 4-5 tahun, 6-7 tahun yang lalu, ini adalah kondisi stasisnya itu seperti ini gitu. Kalau memang ini karena permasalahan analitik kan yang terjadi adalah pemain tuh ngelatih skillnya buat nge-shoot, right? At some point ketika lo udah jago banget 3-point defense is gonna get better. Nah, gue gak akan kaget kalau di masa depan ujung-ujungnya itu menciptakan persentase mid-range shot yang lebih baik. Do you think someone yang jago nembak 3-point itu otomatis jelek kalau nembak 2-point? Ini sebenarnya agak mid-range. Coba gimana? Amar ini sering buat kesel sama orang atau pemain yang kayak 3-pointnya oke. Pas tapi free throw jelek banget. Karena kayak dia masih bingung, dia sering banget komplain di Twitter tuh. But one of my key points on that, just to kind of respond. Yang penting itu sebenarnya again many 3-pointers nggak masalah, right? Selama proses itu benar kan. Jadi menurut gue yang akan ada sebuah
ada sebuah discourse atau bukan sebuah discourse, sebuah disconnect di sini adalah proses pendapatan supaya lu bisa nembak 3 point itu menurut gua udah agak sedikit melenceng nih. Karena if it's mostly ISO based, bukan karena team basketball movement, itu yang gua nggak suka. Karena kan tadi lu bilang kalau misalnya emang approach team basketball movement dan kawan-kawan, defense akan pasti berusaha untuk menghentikan itu dan memaksa lu untuk ngedrive ke dalam. Kan kalau misal lu emang orientasinya adalah smart basketball, team basketball, lu you will take that option karena lu akan ngedrive dan either take a empty inilah uncontested mid range karena udah bisa berhasil ngelewatin lawan kan. Yang gue nggak suka adalah ketika lu di stop untuk atau dipaksa untuk masuk tapi lu tetap maksa untuk that step back jumper. Itu yang menurut gue, dan kalau misalnya gue baca-baca juga beberapa pelatih di level yang lebih rendah ya, di level AAU, di level college tuh ngeliat kayak pemain atau prospek tuh bagnya makin dalam nih. Tapi kalau misalnya dari segi tahu kapan untuk mengeluarkan those moves, itu adalah sesuatu yang desire to be lacking lah. Jadi emang udah berkurang banget tuh. Smart basketball atau team basketball is udah susah ditemukan di level grassroots. Dan mungkin ini kayak sebuah kalau misalnya in logistics there's kind of called whiplash effect. Kayak kalau misalnya lu kekurangan stok lu akan mungkin it's like an overcorrection or something lah. There needs to be ya mungkin nanti akan ada saatnya mungkin kayak lu bilang malah karena overcorrection there will be like 2-3 seasons di mana NBA teams lebih masuk ke mid range lagi karena udah terlalu ini. So I think this is something yang menarik untuk dilihat dan hopefully beloknya tuh ke arah sana, bukan beloknya malah makin parah dan makin ISO minded dan team basketball just non-existent. I think buat gue ini jatuhnya ke fine tuning aja sih. Oke nih ada masalah dan kayaknya udah banyak pelatih yang mulai ngomong, baik itu ex pemain, baik mungkin pelatih di level junior yang bilang kalau kebablasan itu masalah. Tapi fakta bahwa pelatih-pelatih udah mengakui itu sebagai sebuah masalah, dan that's their homework, gitu loh. Menurut gue kalau skill set yang bertambah itu diimbangi dengan correction dari pelatihnya, harusnya outputnya tuh akan lebih baik sih. Jadi gue rasa ini kan sebenarnya soal ruin the game ini pertama dicetus oleh Mark Jackson, right? Apakah dia bitter karena dia didepak atau enggak, bisa jadi gitu. Ya, cuman yang nggak bisa ini masalah value aja, dan kalaupun itu masalah itu bisa dikoreksi. So I think the reality is mau dibilang ruin atau enggak, Steph Curry like Oppenheimer, I'm sorry, bukan Daryl Morey, but if you want to stick to it, then so be it. Change the game. Di segmen kedua kita akan geser dikit sebenarnya dari NBA karena FIBA World Cup sudah depan mata. Kita akan main what if yang berhubungan dengan FIBA. Welcome back to Box Out Indonesia. Kalau tadi di segmen 1 kita ngomongin Oppenheimer, kita ngomongin Steph Curry, Daryl Morey, NBA. Sekarang kita agak ngomong yang berkaitan dengan FIBA karena FIBA World Cup sudah ada di pelupuk mata. Lo mengeluarkan sebuah tema di WhatsApp ke gue yang cukup menarik ya soal FIBA. Coba jelaskan. Oke, jadi kemarin gue lagi ngeliat sebuah klip Toni Kukoc, one of the best atau bahkan modern NBA player yang agak salah zaman ya, walaupun berhasil juara, but I think he would have fared better ketika dia main di modern NBA kayak sekarang. Itu ada klipnya dia ngedunk over Alonzo Mourning di mana tim USA itu lagi main lawan tim Kroasia di I think namanya Summer Games, not Olympics, not FIBA World Cup, tapi Summer Games di US tahun 90. Masih ada Drazen Petrovic dan Yugoslavia itu menang lawan US. Oke. It got me thinking, apakah kalau Yugoslavia tidak pernah terpecah karena perang yang bertubi-tubi, itu bisa menjadi World Basketball Superpower yang bisa menang World Cup, menang Olympics and all that stuff. Just what if? Oke, ini what if nih maksudnya dari dulu sampai sekarang, atau kita lagi ngomongin current team on paper? Current team on paper lah, just to make it simpler. Nah, coba deh di FIBA World Cup kali ini, coba lo jelasin negara-negara yang masuk ke FIBA World Cup yang tadi dia pecahan Yugoslavia, itu siapa aja? Ada 3 yang masuk. Jadi kalau nggak salah jadi 6 ya. Kroasia, Montenegro, Serbia, Slovenia, Bosnia, sama Macedonia. Terus ada 3 yang masuk. Slovenia, Serbia, sama last one. Guess.
Kroasia bukan? Nih. Iya, itu pertanyaan jebakan. Siapa sih? Montenegro. Montenegro. Nikola Oke. Vucevic. Oh, Vucevic. Oke. Nah, Vucevic. ya udah gini aja. Ya. Kalau emang mau dibawa ke present day, Mhm. ya. Starting line-up-nya kalau misalnya nih ada tim Yugoslavia muncul di FIBA World Cup 2023. Starting five-nya siapa aja? Yang pasti Luka. Luka Doncic main di satu, main Slovenia ya. Nah, tapi ini dengan asumsi semuanya main ya. Jadi Oke. karena Serbia pasti gue akan Karena narik. si Jokic dia bilang dia nggak main kan. Oke. For the two gue akan ngambil Prepelic, shooternya Prepelic, Slovenia. Waktu Olimpik Oh, iya, iya. jago banget. Wangi tuh, tuh, wangi. Oke. And then Bojan Bogdanovic dari Pistons. Oke. Tough, man. Dia mewakili Kroasia di situ ya? Iya. Iya kan? Oke. Centernya pasti Jokic lah ya. Ya. Pasti Jokic. Dan untuk empatnya nih antara Saric atau Hezonia. Mario Hezonia. Tergantung kalau lo mau nge-shoot dia berarti you wanna Yes. stretch the floor, Tapi Saric. gue kayaknya akan milih Saric sih. Oke. So yeah, the starting line of Luka, Prepelic, Bogdanovic, Saric, and Nikola Jokic. That's a very strong team. Strong. Menurut gue itu tim yang punya potensi menang NBA. Lawan tim Olimpik kemarin. Jelas, Yeah. jelas. Ini lo lagi nanya gue apakah itu super power atau tim terbaik dunia? Let's go with the second one. Second one, tim terbaik dunia. Yes. Ini full power. Internasional. On the bench ya, on the bench. Oh, di bench siapa nih? Benchnya masih ada Bogdanovic Atlanta Hawks, Ya. Ivica Zubac, Aha. Kroasia tuh. Ya. Masih ada Nikola Jovic, favoritnya Baimong. Goran Dragic dan Woo. si It's a very strong team. Yusuf Nurkic juga masih ada. Zanan Bosnia. Zanan Musa dari Bosnia juga masih ada. Yeah. Dan then masih ada Dragan Bender. Ya. The real number 35. Oke. Oke. But anyways ya. That's a very strong team. But you know what? Tim itu akan tetap kalah lawan tim USA full power. Really? Yes. Full power sekarang For ya? sure, iya kan lu lagi bilang semua kan. Oke. Kalau misalnya lawannya tim USA yang di FIBA, Oke. ya dengan segala hormat buat Tyrese Haliburton, tim yang lu bilang tadi bakal ngebantai tim itu, gitu. Tapi kan kalau kita lagi mengambil semua pemain Yeah, the terbaik best to the NBA, best, yeah. right? That means gue boleh memilih Kevin Durant, Yes sir. Steph Curry, Oke. ya. Mungkin limanya aja mungkin bakal unggul menurut gue ya. Siapa lagi? I can put Jason Tatum into that. Oke. For sure, jadi wingnya, ya. Steph, Jason, Tatum, Durant. Yes, and then I'm gonna put Tatum, Aaron Gordon, siapalah itu wing pemain kesayangan lo, Aaron Gordon, pemain ketiga terbaik di playoffs bersih lo. Okay. And I'm gonna stick all of that on Luka. Ah, Yeah. oke. And maybe he's gonna cook a little bit, yeah, but he's gonna be slowed down. Dia bakal capek, and he's gonna be attacked on defense. Yeah, Yeah. yeah, yeah. Gue sih ngerasa paling di limanya aja bakal agak struggle. Who's gonna But be the five? yeah, but I can put enough bodies. Gue bisa Yang penting ganti-gantian, bisa. ya. I cannot think of a name right now, yeah, but I can put JJJ. Sekali-kalian Jokic. Okay, he's gonna be cooked. Okay, then here's the thing. Individually mungkin Jokic can cook anyone, ya. But what if pemain-pemain bignya US tuh bisa gue istirahatkan ganti-gantian. JJJ. I can even put Draymond just to ruffle his feathers. Hah? Right? I can even use taktiknya Philly. Sekalian aja itu nggak Marcus Morris. Buat Indonesia bilang, I can even put kalau kita mau serius ya, menghentikan. Ini kan berarti gue bisa milih siapapun kan? As long as they're USA. Oke, gue akan pakai template-nya Philly 76ers ketika di regular season nahan Jokic. Look, Jokic is unstoppable, but all I need is to slow him down. Dan dia lebih struggle ketika ditaruh PJ Tucker buat jagain dia. So, menurut gue, look, it's gonna come close. Tapi gue rasa gue cukup punya amunisi buat ngebela tim Amerika rekan-rekan gue. Okay. The real American team dengan semua kejayaannya. Apakah gap itu close? This is gonna be a tight game. This can be a game di mana kalau misalnya it's a one game bisa aja menang tim Yugoslavia. But I think in a 7-game series, ya, walaupun itu tidak ada di FIBA atau di Olimpiade, I'ma still take the United States of the A. Gimana, man? One thing loh sebelum itu. Apa? Gue rada surprise lu nggak ngomong LeBron James. Oh yeah, Atau AD. AD gue sebut tadi ya Oh, sebagai sebut, salah sorry. satu body. LeBron James. Iya, enggak, he popped my mind. Tapi? Tapi gue diemin dulu
sebelum lo bawa usia, dan itu lebih mengerikan lagi. Iya. So bahkan lu kasih handicap aja masih bisa itu. Hey, Okay, kita fair. ingat LeBron James sekarang udah zaman dimana dia menghemat. Fair. And you know what? He actually played some good defense on Jokic loh. Yeah, dalam beberapa menit kalau lo lihat di series itu, gitu. Bayangin gue punya sebuah tim yang punya kemewahan untuk menggunakan LeBron James sedikit-sedikit. It's interesting. Nggak ada tim di NBA yang punya kemewahan itu loh. Ya. Oke, kalau gitu, I think this is like. Nggak apa-apa, come at me bro. But I have another question. Apa? Karena udah gue menggali lubang sih kalau gue ngomong itu tim bisa menang lawan ini. Lo nggak pede dengan kombinasi Doncic sama Jokic? I mean, still man. Yeah, di USA. Nggak, tapi what would it take? Apa yang dibutuhkan untuk tim ini? Karena kan kalau sekarang kita lihat banyak tim di Eropa, bahkan bukan cuma di Asia, naturalisasi pemain US, ya kan? Kayak I mean like Slovenia, Mike Tobey gitu kan. Tiba-tiba main buat Slovenia. But basically, what would it take buat sebuah tim yang tadi Yugoslavia to beat the US team? Kalau menurut lo? Kalau menurut gua, gini, kalau kita ngomongin kelemahan dibandingin tim US ya, yang udah pasti, tapi menurut gue ini overrated karena kita udah lihat Jokic, kita udah lihat Doncic, athleticism, physicality ya. Terus? But although Jokic sudah menunjukkan dirinya is a decent defender, I'm not really sure tim yang lo gambarkan tadi is an elite defense. I mean for sure. Mungkin mereka bisa main lebih kasar karena FIBA rules lah, anggap ya. But atau bisa camping in the paint, in the paint. But I'm not sure untuk segala spesialisasi dan kelebihannya dibandingin tim yang boleh mengambil semua pemain terbaik US, that team defense-nya is okay the US team. Malah kalau kita ngomongin defense, kalau kita ngomongin paint defense, that team dibandingin Prancis, gue masih ambil Prancis. Apalagi kalau misalnya Joel Embiid. Yugoslavia. Iya, Yugoslavia dibanding Prancis. Apalagi kalau Joel Embiid memilih untuk jadi main buat Prancis. Yeah. I mean, you're talking about sebuah tim yang ada Joel Embiid, yang ada Victor Wembanyama, ada Rudy Gobert. Hon. Tuh shout out dari produser kita kan. Yay. Bahkan belum main satu tim di Spurs saja, belum main satu game NBA reguler di Spurs saja sudah bisa lu bayangkan. Perimeternya is a guy yang sang biasa main center, Nicola Batum. Yeah. Jadi Nando De Colo. Right. Terus bahkan kalau kita ngomongin perimeter defense, even Netilikina itu bisa ada gunanya gitu. Jadi menurut gue itu satu lubang. I still think, I mean that team has a huge chance of upsetting the US, apalagi in a one game situation. And I would bet some money on it. Tapi kalau gue punya kemewahan untuk mengambil semua kekayaan terbesar pemain NBA, berkewarganegaraan US, untuk main, gue akan bilang secara two-way masih lebih komplit tim yang US. Paling fundamental, IQ, some of the shooting itu bagusan Yugoslavia, but two-way excellence, I'm taking the USNA. Yeah, but what would it take supaya Yugoslavia bisa? Berarti defense tadi ya? I think so. Menurut gue defense, I mean, apa ya, faktor-faktor yang bisa berhubungan on the day gitu. Tiba-tiba 2-3 pemain yang lain itu benar-benar panas gitu, malah it's still gonna take one of the two, dua-duanya main dengan bagus dan pemain ketiga keempatnya having an awesome game. Dan to your point ya, gravitasi yang diciptakan oleh Luka sama Jokic, here's where gue akan coba agak ngebelain lo. Gue nggak tahu apakah ada kombinasi yang, I mean lu ngelihat Jamal Murray 2-man game sama Jokic aja udah ngeri kan. Now what happens kalau sama Doncic? Itu yang sebenarnya gue belum. If I want to make a case buat tim Yugoslavia, kombinasi itu plus the shooting around that. I mean lo ngomongin Bojan, Bogdan, itu mereka bakal dapetin open looks kayak apa gitu. Plus kalau misalnya Jokic capek, lu masih punya lo punya 3 enforcer malahan. Kalau Jokic di bangku Denver punya Jokic Brothers. Nah sekarang Balkan Brothersnya ada Zubac ya, sama Nurkic gitu. Tingginya sama dia gitu. Jadi mungkin kalau gue agak mau belain Yugoslavia, gue akan ngebawa itu. Kayak mungkin gue akan bilang, oke, aturan FIBA defense, oke, kita bawa preman-preman kita aja lah. Gitu loh. Mungkin itu kali case-nya. But I don't know how much stock do you believe in that gitu. I'm just throwing it out there to help your case. I think one key aspek yang mungkin bisa take Yugoslavia over the top for like a game to have a chance itu coaching. Dan menurut gue, I think if we get like a
like a Hall of Fame coach, one of the best FIBA coaches ever. Iya, tapi Sergio Scariolo. That Tapi- might be it. In one game where kind of the cards are there, maybe that could take them over the top. ya mungkin ya, apalagi kalau Yeah. udah jago di Eropa, Karena lebih familiar dengan style FIBA. Yang gue suka dari Scariolo ini adalah yang tadi lu bilang sebenarnya. Apa? Karena ini kan defense kan, the biggest knock. Karena kalau lu sebuah tim yang lo harus menjaga Kevin Durant, Jason Tatum, maybe Damian Lillard, Devin Booker, lu bawa semuanya itu shooter itu akan susah tuh. Dan Scariolo tapi waktu main di Olympic ya, dengan tim yang mungkin not Spain's best team, tapi dia bisa mengekstrak banyak sekali hal defensively bagus dari tim tersebut. Itu dia udah jadi pelatihnya semenjak 2009, udah lama atau baru? Ya? Kalau nggak salah tuh, I think he just recently in terms of like Oke. dibanding ini ya. In the previous World Cup dia bukan pelatihnya. Sergio Scariolo itu dari 2015. Oh, jadi ketika dia menang di World Cup itu juga dia ya, Udah dia. sebagai Dan pertahan ya. menurut gue dia tuh he's one of the best international coaches in the FIBA situation, dan mungkin dia bisa tuh membuat skema. Oke. Kalau dikasih satu game, karena mungkin even the 7 game series the adjustments will ultimately take the US team. Tapi for like one game, if they want to have a chance, I want Sergio Scariolo Oke. as the coach for this Yugoslavia Oke, iya ini berarti gue gak boleh ngambil Pop ya? team. boleh. Udah pensiun kan? Jadi berhasil kan Pop? I got Steve Kerr. Yes. Apa lu mau Daryl Morey jadi GM ya? Is that how you wanna play this? Nanti gak juara. Oke, anyway, itu aja buat Box Fun, Out fun. kali ini. Coba di kolom komen kalau ada yang punya take lain, oh ini Oppenheimer-nya NBA ini bukan Steph, bukan Daryl Morey, bilang aja. Dan kalau punya take atau pendapat argumentasi yang bisa menambah value, apakah sebuah tim Yugoslavia seandainya nggak pecah menjadi superpower atau bahkan tim terkuat di dunia, sound it off di kolom komen. This is Box Out episode 2 di video. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. We out.